Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan Kemendung. Hari ini, hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali. Dalam sukacita, dalam damai, dan saya percaya dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Terlebih kita minggu-minggu ini menjelang minggu-minggu merayakan Natal, biarlah semakin melengkapi sukacita kita bersama di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya diberkati sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 14 ayat 31 saya bacakan. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri judul kehidupan orang benar. Baik Ibu Saudara kekasih, di dalam kitab Amsal seringkali kita temukan bagaimana penulis Amsal membandingkan antara orang benar dan orang fasik. Di-compare ya, tentang kehidupan orang benar dan orang fasik. Dan dalam pembacaan kita pagi hari ini juga hal yang sama kita menemukan. Penulis Amsal membandingkan kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar. Tetapi kita tidak akan melihat lebih dalam kehidupan orang fasik. Tetapi secara umum orang fasik adalah orang yang berdosa, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Orang fasik memberontak, orang fasik melawan Tuhan. Nah, tetapi berbeda dengan orang benar. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh taat, orang-orang yang sungguh-sungguh hormat, patuh kepada Tuhan. Dan lebih dalam, kita akan melihat ciri kehidupan orang benar dalam pembacaan kita. Amsal pasal 14 ayat 31 sampai 33. Yang pertama, ciri hidup orang benar. Yang pertama, hidup penuh belas kasihan. Tolong perhatikan di dalam ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ciri yang pertama, kehidupan orang benar adalah hidupnya penuh belas kasihan. Ini ciri yang sungguh luar biasa yang bisa kita lihat dari kehidupan orang benar. Hidupnya dipenuhi belas kasihan terhadap semua orang, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sebagai orang benar hidup di dalam kasih atau hidup penuh belas kasihan, itu artinya kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kehidupan orang benar bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi juga dalam Amsal 19 ayat 17 dinyatakan bahwa
kehidupan orang benar yang penuh belas kasihan dinyatakan seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Perhatikan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang papa, memiutangi Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Tadi di pasal 14 dikatakan memuliakan Allah. Sekarang dalam konteks dekat, Amsal 19 ayat 17 dikatakan memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang benar, yang menyatakan ciri dan corak, yaitu hidup penuh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang miskin. Apa yang bisa kita lakukan bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam tindakan nyata. Kasih dalam perbuatan, dan itu memuliakan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan, itu memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya. Dan konteks jauh dalam Mazmur pasal 41 ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur 41 ayat yang kedua dan ketiga masih berhubungan dengan orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini bentuk belas kasih Tuhan. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang benar yang mengasihi orang-orang yang lemah, yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Puji Tuhan. Yang kedua, ciri kehidupan orang benar yaitu hidup dalam ketulusan hati. Hidup dalam ketulusan hati. Perhatikan ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Wah, ciri yang kedua ini luar biasa. Sebagai orang benar harus hidup dalam ketulusan. Kata ketulusan ini juga mempunyai arti kemurnian, pure, transparan, luar dalam itu sama. Orang fasik berbeda. Orang fasik penuh kemunafikan. Di depan kita mungkin kelihatan baik. Di depan kita mungkin kelihatan baik sama kita. Tetapi di belakang kita orang fasik akan membenci, memusuhi kita. Di depan kita kelihatannya baik-baik saja, ya kan? Tapi di belakang kita orang fasik, kecenderungan munafik. Di belakang kita orang yang seperti ini tidak tulus, firman Tuhan katakan. Bisa menjelek-jelekkan kita, ngomongin kita kepada orang lain. Itu ciri orang fasik. Itu ciri orang munafik. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sebagai orang yang benar, ketulusan hati. Karena Tuhan tahu ketulusan hati dan kehidupan kita. Tulus, murni. Ini juga berbicara integritas kehidupan kita. Sebagai orang yang integritas, yaitu murni, apa adanya.
Apa yang di luar itu sama dengan apa yang di dalam. Bahkan sebaliknya, apa yang di dalam itu sama apa yang di luar. Kalau di depan orang kita baik, di belakang mereka pun kita akan baik. Di depan orang kita hormat sama mereka, respect. Di belakang mereka kita juga respect. Itu orang berintegritas sebagai orang benar. Tulus sebagai orang benar. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketulusan. Ciri yang ketiga sebagai orang benar, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Orang yang benar akan hidup di dalam hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ini bertumpu, bersumber dari hidupnya yang takut akan Tuhan. Bertumpu, bersumber dari firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan, membuat dia menjadi berpengertian, bijaksana, dan berhikmat. Orang benar adalah orang yang berhikmat. Hikmatnya tertumpu dan bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia nasihatkan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bertumpu, bersumber hidupnya, pegangannya, tuntunannya, firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang benar. Nyatakan, tampilkan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang benar, yang hidup penuh belas kasihan, yang hidup dalam ketulusan dan kemurnian, yang hidup dalam hikmat dunia, bukan hikmat. Maaf, yang hidup dalam hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap semangat, dan salam bergema. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran pagi hari ini. Biarlah kebenaran ini Tuhan meteraikan dalam hidup kami, menjadi pegangan sandaran untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan sebagai orang benar, yang hidup dalam belas kasihan-Mu, hidup dalam ketulusan, kemurnian, bahkan hidup di dalam hikmat sorgawi. Terima kasih, berkati aktivitas kegiatan hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, buat berhasil semuanya. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan dalam aktivitas kegiatan hari ini. Perlindungan berkat Allah nyata. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Selamat bergemar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.